saudara, kita ada hari ini, kita memasuki bulan yang ke-7. Tidak terasa sudah melewati 6 bulan kita di tahun 2026 ini. Mungkin banyak hal yang kita alami, mungkin kita berpikir, masih bisa enggak saya menjalani hidup ini? Tapi Tuhan katakan, kamu akan sanggup karena aku menyertai engkau. Pagi hari ini kita mau buka Alkitab kita yang terdapat dalam Yehezkiel 23. Nanti ayat yang pertama ganjil itu para pria, yang genap ayat 2, 4, 6 itu para wanita atau perempuan. Katakanlah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di saat musuhnya hendak menjamah dan orang menjadi gelap tegak. Nama yang kedua ialah Ohola, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sebab aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Ia berpakaian kain tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya berkuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka. Semua orang Asyur teriak. Ia menjanjikan dirinya dengan seorang kepada siapa ia dikali dengan berhala-berhala. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-pegang dada kepalamannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berani. Mereka meningkatkan auratnya, anak-anaknya laki dan perempuan ditakutkan, dan dia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Amin. Bapak Ibu serta saudara, mungkin pagi ini pembacaannya agak sensual. Mungkin orang berpikir begini, kenapa ya Alkitab, kenapa ya firman Tuhan yang mestinya hal-hal yang kudus saja isinya? Ada yang pertama kali baca pasal ini, mulai kaget membaca, wih serem banget ya. Mungkin orang bilang ini Alkitab kok porno. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan itu nggak pernah menutupi sedikit pun untuk dia menggambarkan kepada umatnya bagaimana kalau Tuhan itu hatinya tersakiti oleh sikap orang-orang yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Perikop ini menggunakan bahasa yang sangat keras dan simbolis. Kenapa sangat keras? Tuhan secara gamblang menyampaikan bahwa orang Israel, bangsa Israel yang terpecah 2 kerajaan, 10 dari anak Yakub itu menjadi Israel, menjadi sebuah kerajaan yang disebut kerajaan utara. Dan dari 2 anaknya kita melihat nanti itulah Yehuda, Israel dan Yehuda. Saudara,
dari 10 kerajaan, dari 10 raja-raja, dari anak Yakub yang pada akhirnya disebut Israel itu, mereka semua menyembah kepada berhala. Mereka mempersundalkan hidup mereka kepada berhala-berhala. Nabi Yeskiel menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel melalui perumpamaan tentang 2 perempuan yang tidak setia kepada suaminya. Mungkin kita bilang, masa sih yang digambarkan di sini seorang atau 2 orang perempuan yang tidak setia kepada suaminya? Kenapa nggak dibilang 2 laki-laki yang tidak setia kepada istrinya? Hubungan kita dengan Bapa di sorga itu diibaratkan sebagai pengantin perempuan. Gerejanya, kita semua di sini, mau laki-laki perempuan, diibaratkan kita adalah pengantin perempuannya Tuhan, dan Tuhan adalah pengantin laki-laki. Saya percaya seorang laki-laki tidak akan mau sama perempuan yang sembarangan. Dia pasti berusaha mencari perempuan yang tidak ternodakan. Dan Tuhan pun sedang mencari kita yang disebut mempelai perempuannya Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, selama dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada di ruangan ini, kita disebut orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan rindu Dia mendapati kita kelak pada waktu Dia datang yang kedua kali sebagai mempelai pria, mendapati kita dalam keadaan suci adanya. Gambaran ini bukan berbicara tentang dosa seksual, tapi ini tentang ketidaksetiaan rohani umat Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Yang pertama, kalau kita lihat tadi ayat 2-4, itu 2 perempuan anak dari 1 ibu. Yang namanya siapa tadi? Ohola dan Oholiba. Ya, Ohola dan Oholiba. Saudara yang kekasih, Ohola itu melambangkan Samaria, kerajaan utara yang disebut tadi saya sampaikan Israel. Mereka semua menyimpang. Mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Mereka masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi bangsa Mesir, di mana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir kepada tempat yang Tuhan janjikan bagi mereka. Kita hidup di dunia ini, kita ada di kota Bogor. Jangan sampai kita mencemarkan hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang tidak baik di kota ini. Di kota ini ada banyak suku yang ada di sini, dan mereka punya bawaan kebiasaan-kebiasaan dari sukunya sendiri, yang masih suka pergi menyembah kepada berhala, masih suka pergi berdoa kepada orang mati, masih suka pergi meminta berkah kepada orang yang dianggap, oh ini kuburan keramat. Setiap tahun di Jalan Empang, Kota Bogor dipenuhi dengan orang-orang yang datang menyembah di kuburan Mbah Keramat yang ada di sana. Kira-kira apa yang mereka minta di sana? Ada yang datang meminta supaya kaya. Ada yang datang meminta supaya disembuhkan. Ada yang datang di sana supaya punya keturunan. Ada yang datang di sana supaya dia dapat jabatannya yang dia harapkan, dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, ini adalah tradisi-tradisi yang ada di kota ini. Kita mungkin berpikir begini, Mesir saya belum pernah ada di zaman itu. Tapi kita ada di tengah-tengah orang-orang di kota ini, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengadopsi semua kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota ini. Kita harus berbeda, kita harus tampil beda dari mereka. Saudara yang kekasih, Oholiba
melambangkan Yerusalem, kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Ada 2 suku. Ada 2 suku yang tetap setia kepada Tuhannya. Mereka tidak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang diperbuat oleh penduduk Mesir saat itu. Betapa lama orang keturunan Yakub ada di Mesir. Masih ingat sejarahnya? Yaitu anak mereka yang bernama Yusuf. Mereka menjualnya dan Yusuf menjadi orang penting di Mesir saat itu. Sehingga berkembang biaklah anak-anak dari Yakub ini. Dan lihat, semua kebiasaan mereka lihat selalu. Mereka dengar selalu. Mereka dengar apa yang dinaikkan, apa yang didoakan kepada berhala-berhala Mesir saat itu. Mereka melihat bagaimana orang-orang mempersembahkan anak-anak mereka dalam perapian kepada dewa Moloch supaya mereka kaya. Saudara, kita lihat, kita ada di kota ini. Nggak usah tutup mata, nggak usah tutup telinga. Setiap hari Bapak Ibu berhadapan dengan hal itu. Orang-orang memanggil nama Tuhan yang tidak tertuju kepada Yesus Kristus. Mungkin di tetangga Bapak Ibu pernah bilang, kamu mau kaya nggak? Kamu mau nggak usahamu lancar? Mau? Orang kan maunya yang instannya. Mau? Terus ini saya ada tahu tempat orang pintar. Ayo kita ke sana. Saudara, nilai imanmu kepada Tuhan jangan ditukarkan dengan hal-hal yang hanya sementara. Keduanya berasal dari satu bangsa. Lihat, Ohola dan Oholiba. Itu adalah sama-sama keturunan dari satu bangsa, Yahudi, Israel. Satu nenek moyang Israel, satu nenek moyang Yakub. Tapi kenapa mereka bisa beda dalam beriman kepada Tuhan? Mereka tidak kuat dengan arus kebiasaan yang mereka lihat setiap hari dalam hidup mereka. Saudara, hati-hati dengan menjiplak hal-hal yang kau lihat di sekitarmu. Jangan sampai tergerus kemurnian imanmu kepada Tuhan. Karena Allah tidak mentolerir orang-orang yang mengikut kebiasaan masyarakat yang ada di sekitarnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Arti nama dari Ohola yaitu kemahnya sendiri. Bukankah sebenarnya kemah itu adalah tempat pertemuan? Ini menggambarkan Samaria yang mendirikan pusat ibadahnya sendiri dan meninggalkan tempat ibadah yang ditetapkan Allah. Pada zaman dulu Allah menetapkan bahwa Yerusalem adalah tempat di mana orang-orang datang menyembah kepada Tuhan. Tapi orang-orang Samaria, turunan dari kerajaan utara ini, mereka membuat kemah sendiri. Mereka membuat tempat ibadah mereka sendiri yang menyenangkan telinga mereka. Jangan heran, banyak orang bilang saya Kristen, tapi nggak pernah bertumbuh dalam hidup. Karena apa? Mungkin digencet dengan hal yang masih kita bawa-bawa. Kebiasaan, budaya kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu akan menindis imanmu kepada Tuhan, sehingga engkau nggak bisa melihat kuasa Allah terjadi dalam hidupmu. Karena engkau pegang juga budayamu, pegang juga adat istiadatmu dengan kuat, dan engkau pegang juga Tuhan. Tuhan bilang pilih, kamu lebih dominan kepadaku atau kepada tradisimu, kepada adatmu, kepada budayamu yang menyakiti hatiku. Banyak budaya yang bagus, banyak adat istiadat yang bagus, tapi ada adat, ada budaya yang menyakitkan hati Tuhan. Kadangkala Allah itu selalu kalah di atas semua yang kita anggap, wah ini lebih baik dari apa yang Tuhan firmankan. Sehingga kita berani melanggar firman Tuhan. Oholiba berarti kemahku ada padanya. Tuhan mau bilang tempat yang Tuhan tetapkan, yaitu Yerusalem, untuk orang-orang percaya datang kepada Tuhan. Yang kedua,
Dua orang putri dari satu ibu ini, mereka suka bersundal di Mesir. Ini menunjukkan pada kebiasaan lama Israel yang telah dipengaruhi penyembahan berhala sejak berada di Mesir. Jangan sampai kita mulai mengikut kebiasaan yang ada di sekitar kita. Orang menikah cerai dan bilang boleh. Buktinya ada loh orang Kristen yang menikah cerai. Ada loh yang melakukan hal itu. Sekarang kamu mau lebih takut kepada Tuhan atau mau ikut-ikutan sama orang? Jangan kita menormalisasikan semua hal. Kita bilang kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Yang kita urus itu antara kita dengan Tuhan. Apakah aku tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah aku mengikuti firman Tuhan atau mengikuti hal yang orang lain bilang boleh kok? Saudara yang kekasih, walaupun Allah membebaskan orang Israel di Mesir pada zaman dulu, tetapi orang Israel belum bisa move on. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan bawa mereka ke tempat yang Tuhan tujukan kepada Musa. Nanti dilanjut tongkat estafet sama Yosua. Tetapi mestinya mereka ada di lingkungan baru, lingkungan yang Tuhan bersihkan dari penyembahan berhala. Mestinya mereka tidak lagi melakukan hal itu. Tetapi orang Israel yang sudah bertahun-tahun tinggal di Mesir, mereka nggak bisa meninggalkan kebiasaan orang-orang Mesir saat itu. Mereka tetap menyembah kepada berhala. Makanya orang Israel itu disebut apa? Bangsa yang tegar tengkuk. Ya, pada waktu mereka kenyang, mereka bersorak bagi Tuhan. Pada waktu mereka lapar, mereka marah-marah sama Tuhan. Pada waktu mereka bangkrut, mereka mempersalahkan Tuhan. Tapi pada waktu mereka berhasil, mereka bilang, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Mereka yang kekasih, selalu hal yang terjadi dalam hidup kita sebagai ujian Tuhan. Apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita hanya menerima hal-hal yang baik dari Tuhan? Hal yang jelek, Tuhan, mestinya hal yang jelek itu sama orang yang belum percaya sama Tuhan. Mestinya Tuhan, sakitku ini tidak ku alami. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya penderitaan, sakit penyakit. Kita akan nangis. Nggak ada yang nggak nangis. Kita akan ketawa. Saudara, respon kita kepada Tuhan harus selalu benar. Jangan sampai kita kelihatan kalau lagi lapar, lemes, dan kelihatan kalau kita lagi kenyang. Tapi biasa aja. Orang nggak bisa tebak. Orang ini lagi lapar, orang ini lagi kenyang. Orang ini lagi banyak duitnya, orang ini lagi nggak ada duit. Ini awal bulan, ini akhir bulan, mukanya nggak berseri sama Tuhan. Tapi kita harus terima bahwa segala sesuatu Tuhan buat cukup untuk hidup kita. Penyembahan berhala, percabulan mereka jadikan sebagai ibadah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan jijik hal itu. Ya, yang kita baca tadi itu simbolis, Bapak Ibu. Dikatakan apa tadi? Kedua putri ini, kedua perempuan ini, apa dibilang? Emang kalau disebut susunya di jama-jama keperawanannya, jelek kan? Nggak bermartabat lagi, nggak punya harga diri lagi. Ini adalah Tuhan mau bilang, Tuhan nggak suka terhadap hal itu. Tuhan nggak mau kita bersundal dengan kepercayaan orang lain. Jangan kita copy paste apa yang menjadi kebiasaan agama lain. Jangan menggeser nilai yang kamu terima murni dari Tuhan, kamu gantikan dengan cara beribadah orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Ohola bersinar dengan orang Asyur. Dikatakan tadi, orang Asyur itu apa? Badannya bagus, ganteng. Anak-anak youth di sini, jangan sampai karena engkau melihat ganteng itu laki-laki itu, tapi dia nggak percaya sama Tuhan, ya udahlah nggak apa-apa, itu ya, main tabrak namanya itu. Atau kamu lihat dia cantik, kamu lihat dia hanya di sosmed, engkau melihat dia pada waktu dia sudah dandan. Mau cari cewek yang baik itu, datang ke rumahnya, jangan dikasih tahu, lihat aja dia nggak make up-an. Lihat, saudara, kita datang di sini nggak ada yang tahu kan perilaku saya, nggak ada yang tahu kebiasaan saya. Tapi pada waktu Bapak Ibu nginep di rumah kami, kalian pasti tahu, oh kebiasaan Bu Ami itu ini. Jadi kita tahu itu pada waktu kita sering berjumpa dengan orang itu. Makanya nggak usah terlalu kagum terhadap yang lain. Wah, bagus ya rumah tangga yang sana. Bagus ya suaminya, baik banget. Bagus ya istrinya. Kita bilang bagus itu karena kita ada di luar pagar rumahnya. Kamu akan tahu dia pada waktu engkau ada di dalam pagar rumahnya. Makanya dibilang orang selalu menganggap rumput tetangga lebih hijau. Tahu-tahu pas itu hanya kamuflase aja. Pas nyampe, aduh garing juga. Jadi sebenarnya apa? Kita benahi aja. Kita benahi hidup kita. Nggak perlu ganti. Ganti juga ya namanya udah dari sononya mau cari, saya nggak mau sama yang ini, cerewet banget. Saya lihat yang perempuan sana itu kok diem aja. Bapak Ibu, karena engkau nggak datang, nggak tiap hari kamu bareng sama dia. Kalau ada perempuan nggak ngomong, nggak ngomel, aduh perlu dipertanyakan itu. Dan jangan dia nggak sayang. Yang keempat, hukuman Allah. Hukuman Allah terhadap Oholiba, hukuman Allah kepada Ohola, hukuman orang-orang yang bersundal iman kepada berhala, justru Tuhan pakai kepada hal yang dianggap baik itu. Lihat, pada waktu kedua perempuan ini, mereka suka kepada orang-orang Asyur yang gagah perkasa, yang tinggi besar, yang ganteng. Dan Tuhan justru pakai orang-orang Asyur menjadi alat penghukuman kepada Ohola dan Oholiba. Tuhan akan memakai dunia ini, akan memukul kita, akan membuat kita sadar bahwa Tuhan selalu memberi hukuman terhadap hal-hal yang kita langgar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita mau lihat dari cerita ini? Ini adalah sebuah simbolis. Yang pertama, Tuhan menghendaki kesetiaan penuh. Kita boleh terpisah, suami kita pergi kerja, istri mungkin kerja, tapi yang dituntut adalah kesetiaan. Kita sedang terpisah dengan Tuhan. Kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan karena Dia adalah roh dan kebenaran. Tapi Tuhan mau kesetiaan penuh itu terjadi dalam kehidupan kita. Allah bukan hanya ingin kita ibadah secara lahiriah, tapi Allah mau hati kita setia kepada Tuhan. Jangan kita menyimpang, jangan kita naksir dengan ilah-ilah di luar daripada Yesus Kristus. Kita perlu bertanya Bapak Ibu, apakah Yesus masih menjadi pusat terutama dalam hidup saya? Apakah Yesus satu-satunya yang bertahta dalam hidup saya? Atau hati kita lebih mengejar yang isi dunia ini? Kita lebih mengejar
jabatan, kita mengejar popularitas atau kenyamanan hidup kita. Banyak orang gak suka mendengar khotbah-khotbah yang keras. Orang sekarang lebih suka dengar di tempat ibadah yang banyak ketawanya, yang banyak tapi gak dapat apa-apa. Sakit telinga orang mendengar firman Tuhan yang keras. Orang lebih senang kepada cerita-cerita. Orang lebih senang kepada yang membuat telinganya dininabobokan. Kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu pasti disembuhkan Tuhan. Tapi pada saat firman Tuhan diuraikan secara dalam, pada waktu dosa dibongkar, orang gak suka. Orang bilang, gak enak, kena sama saya. Lihat, saudara, kalau hanya mengejar jabatan, makanya perlu kita selalu berdoa. Jangan lupa doakan orang-orang Kristen yang menjabat. Banyak orang Kristen tidak menjadi berkat, maka malah berlomba-lomba apa? Korupsi. Sudah gak ada beda sama orang yang gak percaya kepada Yesus, dengan mereka ada di situ sebagai sebenarnya penyambung lidah Allah. Orang-orang Kristen berlomba-lomba menjabat. Tujuannya apa? Saya bilang semua sentral itu di pikiran. Kalau awal pikiran manusia, saya mau menjabat, saya mau menjadi anggota dewan, legislatif, yudikatif, mau jadi presiden. Ini loh, niat awal orang itu mau jadi apa? Apakah saya mau menjabat, saya mau mencalonkan diri supaya saya kaya, atau supaya saya jadi berkat di sana, saya menjadi penyambung lidah Allah? Sebab kalau sudah terkonsep saya menjabat supaya saya kaya, itulah sebabnya banyak orang Kristen juga yang korupsi. Banyak orang Kristen juga yang melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga tidak menjadi berkat. Makanya gak heran bangsa kita gak diberkati Tuhan. Karena apa? Orang Kristen aja yang tiap hari juga mungkin ke gereja, baca Alkitab, tapi korupsi mah tetap korupsi. Saudara, betapa mengerikan saya lihat. Memalukan. Saudara, pada waktu kita datang sama Tuhan, tujuan kita apa? Saya selalu mau ulang-ulang. Tuhan gak mau kita hanya ibadah secara lahiriah, tapi Tuhan mau hati kita dirubah oleh Tuhan, dirombak oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, sehingga ada sesuatu hal yang Tuhan lihat terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, yang pertama tadi, Tuhan menghendaki kita setia penuh kepadanya. Tidak hanya membuat Tuhan sebagai ban seraf pada waktu kita kepepet, kita panggil nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita tidak mengandalkan dunia ini lebih daripada Tuhan. Israel mengandalkan Asyur. Israel mengandalkan kegagahan, ketangkasan raja-raja Asyur, tentara-tentara Asyur. Tapi mereka lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada tentara-tentara Asyur. Allah gak boleh dijadikan nanti setelah kita gak dapat jawaban baru kita datang sama Tuhan. Allah adalah Allah yang cemburu. Saudara, kalau pasanganmu, dia tahu kamu melakukan sesuatu hal, dia gak marah, saya mau katakan, dia gak peduli lagi bagimu. Tapi kalau Tuhan cemburu, Tuhan marah, Tuhan menjatuhkan hukumannya kepada umatnya, karena dia sayang, dia mau supaya kita dipersiapkan menjadi mempelai wanita yang nanti pada waktu Tuhan datang dalam keadaan suci. Kalau ada pasanganmu melakukan hal yang gak baik, dan dia diam aja, perlu dipertanyakan Bapak Ibu.
Yang ketiga, Tuhan mau supaya dosa yang tidak dibereskan itu harus kita bereskan. Karena itu akan terus berulang. Itu terus akan berulang. Dan itu akan terus mengulangi. Karena orang-orang Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka tidak meninggalkan kebiasaan buruk mereka di tanah Mesir. Mereka masih tetap menyembah kepada berhala. Mereka masih tetap datang untuk menyembah, membuat patung untuk mereka sembah. Tinggalkan kebiasaan buruk. Tuhan mau kita murni. Ada kebiasaan yang baru supaya kita hidup dalam hidup pertobatan dan membiarkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Pasanganmu gak bisa mengubah. Yakin. Mau dipentokin ke kepala juga di tembok, gak bisa mengubah. Tapi Tuhan sanggup mengubahmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup menguduskan hidup kita, karena Dia adalah Allah yang kudus. Darah Yesus yang sebentar kita akan persekutukan dengan tubuh kita. Tubuh Kristus yang mahal itu kita persekutukan dengan tubuh kita. Itulah yang akan menyucikan kita dari dosa kita. Hargai pengorbanan Tuhan. Tuhan memberi hidupnya supaya kita diselamatkan. Allah memilih kita menjadi miliknya yang seutuhnya. Saya percaya gak ada pasangan yang mau pasangannya dimiliki juga oleh orang lain. Amin. Tuhan gak mau kita semua di sini mempelai wanitanya Tuhan. Tuhan gak mau kita dimiliki oleh iblis, tapi Tuhan mau Dia memiliki kita seutuhnya. Saudara yang kekasih, ketidaksetiaan akan membawa akibat yang fatal untuk setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pertobatan yang sejati, pertobatan dan kesetiaan kepada Tuhan akan membawa pemulihan serta persekutuan yang erat dengan Tuhan. Harus ada komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan harus diperbaharui lagi. Bayangkan ya, kita dalam sebuah rumah, jangan sampai kita dalam rumah semua pegang HP, duduk sih bareng, tapi gak pernah ngobrol. Makanya saya mau bilang, sebenarnya kalau gak ada komunikasi itu yang membuat orang lakukan perselingkuhan. Karena pasangannya ada sih di sebelahnya, tapi buka-buka sosmed. Ada yang say hello, baru dia bilang, cantik banget ini. Padahal ada istrinya di sebelahnya. Oh, ganteng banget ini. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena gak ada lagi perhatian. Masing-masing di HP-nya. Masing-masing mengurus dirinya. Apa yang dibilang? Jangan sampai HP membuat orang yang jauh menjadi dekat. Orang yang dekat di sebelahmu jadi jauh. Gak pernah diajak ngomong. Hanya diajak ngomong pas apa? Kita mau kemana hari ini? Kita masak apa hari ini? Saudara, bahaya. Jadi jangan memberi celah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Puji nama Tuhan. Allah mau kita serius kepadanya. Allah mau kita setia kepadanya. Haleluya. Amin.